Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Jessica. Jadi pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai metabolisme sel. Jadi kira-kira apa saja ya yang akan dibahas di metabolisme sel? Mari kita saksikan. Pada materi kali ini ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama itu enzim, yang kedua katabolisme, dan yang terakhir anabolisme. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu metabolisme itu apa sih? Jadi, metabolisme itu merupakan serangkaian atau peristiwa dari reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Metabolisme ini juga merupakan aktivitas hidup yang akan selalu dan akan terjadi pada setiap sel hidup. Melalui proses metabolisme tersebutlah, makanan yang kita makan itu dapat diubah menjadi energi untuk keberlangsungan hidup kita. Langsung saja masuk ke materi poin yang pertama, yaitu enzim. Enzim adalah makromolekul yang bekerja sebagai katalis, agen kimiawi yang mempercepat reaksi tanpa ikut terkonsumsi atau tanpa ikut bereaksi, di mana struktur dari enzim ini disebut dengan hal enzim. Enzim disusun oleh dua komponen utama, yaitu yang pertama gugus protein atau apoenzim, yaitu bagian dari enzim yang tersusun dari molekul protein. Kemudian yaitu yang kedua gugus non-protein, bagian dari enzim yang tersusun dari senyawa non-protein. Selanjutnya yaitu sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim yang pertama yaitu enzim aktif dalam jumlah yang sangat sedikit. Yang kedua, enzim itu tidak terpengaruh oleh reaksi yang dikatalisnya pada kondisi stabil, karena sifat protein dan enzim aktivitasnya dipengaruhi oleh pH dan suhu. Yang ketiga, walaupun enzim mempercepat penyelesaian suatu reaksi, tetapi enzim itu tidak mempengaruhi kesetimbangan reaksi tersebut. Yang keempat, kerja katalis enzim itu spesifik, di mana enzim akan menunjukkan kekhasan untuk reaksi yang dikatalisnya. Selain dari ciri-cirinya, enzim juga diberi nama loh sesuai dengan substratnya dengan menambahkan akhiran ase. Contohnya, yang pertama amilum, diubah menjadi enzim amilase. Kemudian enzim protein diubah menjadi enzim protease. Dan yang terakhir, enzim selulosa diubah menjadi enzim selulase. Selanjutnya kita bahas yuk cara kerja enzim. Cara kerja enzim dibagi menjadi dua, yaitu model kunci gembok dan model induksi pas. Model kunci gembok ini diusulkan oleh Visser tahun 1984, di mana enzim itu dimisalkan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat, di mana substrat disebut dengan sisi aktif. Substrat tersebut dimisalkan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim atau gembok. Yang kedua, model induksi pas, di mana model induksi pas ini ditemukan dan diusulkan oleh Koslen. Menurut teori ini, sisi aktif bersifat fleksibel sehingga substrat dapat menginduksi sisi aktif dari enzim. Sekarang kita ke poin yang kedua, yaitu katabolisme. Katabolisme merupakan rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Katabolisme dibagi menjadi dua loh, yaitu yang pertama, respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi, di mana respirasi aerob berlangsung di mitokondria. Yang kedua, respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Sebelum kita lanjut ke 4 tahapan dari respirasi aerob, mari kita perhatikan dulu proses singkat dari respirasi aerob. Jadi, yang pertama, glukosa itu akan diproses glikolisis dan akan dihasilkan piruvat elektron dan ATP, di mana proses glikolisis ini terjadi di sitosol. Kemudian, elektron yang dibawa melalui NADH akan dibawa menuju mitokondria,
Dan dari mitokondria tersebut akan dihasilkan lagi ATP dalam proses siklus Krebs dan transport elektron. Selanjutnya, kita akan membahas 4 tahapan dari respirasi aerob, yaitu yang pertama tahap glikolisis. Glikolisis adalah tahap pertama dari respirasi aerob, di mana pada glikolisis ini akan terjadi peristiwa pengubahan molekul glukosa 6 atom C menjadi 2 molekul yang lebih sederhana, yaitu asam pirufat 3 atom C, di mana glikolisis terjadi dalam sitoplasma sel. Yang kedua adalah tahap dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif asam pirufat itu berlangsung dalam matriks mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Hasil akhir dari proses dekarboksilasi oksidatif ini akan menghasilkan 2 asetil-CoA dan 2 molekul NADH. Bisa dilihat pada gambar di mana asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA, di mana pada perubahan ini NAD+ juga diubah menjadi NADH dan CoA juga diubah menjadi CO2. Selanjutnya yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs ini merupakan tahap ketiga dalam respirasi aerob. Siklus Krebs mempunyai 3 fungsi, yaitu menghasilkan NADH, FADH2, dan ATP, serta membentuk kembali oksaloasetat. Adapun proses atau step dari siklus Krebs bisa kita lihat pada gambar di layar. Step yang pertama, asetil-CoA akan ditambah menjadi 6 karbon oleh sitrat. Step yang kedua yaitu pengubahan dari sitrat menjadi isositrat, di mana 6 karbon itu tetap akan menjadi 6 karbon. Pada step yang ketiga yaitu adalah perubahan dari isositrat menjadi CO2, di mana pada proses ini akan melepas NADH plus H+. Dan begitu pun seterusnya. Yang selanjutnya yaitu transport elektron. Transport elektron itu merupakan serangkaian peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen atau H+. Reaksi ini berlangsung di dalam membran mitokondria, dan reaksi ini juga berfungsi untuk membentuk energi selama proses oksidasi dan dibantu oleh enzim pereduksi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah fermentasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan sebuah energi. Dari produk yang dihasilkan, fermentasi atau respirasi anaerob ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah fermentasi glukosa yang akan menghasilkan asam laktat. Fermentasi asam laktat itu dimulai dengan glikolisis yang akan menghasilkan asam pirufat. Kemudian berlanjut dengan perubahan asam pirufat menjadi asam laktat. Pada fermentasi asam laktat, asam pirufat akan bereaksi secara langsung dengan NADH membentuk asam laktat. Yang kedua yaitu fermentasi alkohol. Pada fermentasi alkohol, asam pirufat itu akan diubah menjadi etanol atau etil alkohol melalui 2 langkah reaksi, yaitu yang pertama pembebasan CO2 dari asam pirufat yang kemudian diubah menjadi asetaldehida. Yang kedua yaitu reaksi reduksi asetalhida ini oleh NADH akan menjadi etanol. NAD yang terbentuk itu akan digunakan untuk glikolisis selanjutnya. Tadi kan kita sudah membahas mengenai katabolisme. Sekarang kita akan membahas mengenai anabolisme. Anabolisme merupakan penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks dengan membutuhkan energi. Contohnya yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Yang pertama, fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat organik H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik atau karbohidrat dengan bantuan cahaya.
di mana proses fotosintesis yang terjadi di kloroplas ini akan berlangsung melalui dua tahap, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa fotosintesis ini terjadi dalam dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Di mana reaksi terang itu memerlukan cahaya, terjadi di gerhana kloroplas dengan dua proses, yaitu siklik dan non-siklik. Proses siklik itu melibatkan fotosistem atau P700 dan elektron tereksitasi dan berputar kembali lagi ke P700 serta menghasilkan ATP. Sedangkan proses non-siklik itu melibatkan fotosistem 2 dan fotosintesis 1. Terjadi fotolisis air di mana H2O menjadi H+ tambah O2 dan menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. Nah, bagian kedua dari anabolisme yaitu kemosintesis. Kemosintesis adalah proses penyusunan zat organik atau glukosa dari zat organik CO2 dan H2O dengan bantuan energi pemecahan senyawa kimia. Pada kemosintesis, energi ini akan diperoleh dari hasil oksidasi senyawa anorganik yang diserap dari lingkungan, misalnya sulfur, hidrogen, besi, amonia, nitrit hidrogen, sulfida, dan lain-lain. Kemosintesis dapat ditemukan dalam yang pertama yaitu bentuk sulfat oleh bakteri sulfur, contohnya Thiobacillus bagiotoa. Yang kedua, contoh bentuk nitrat oleh bakteri nitrat dan bakteri nitrit. Contohnya Nitrosomonas, Nitrososus, Nitrobacter. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video, di mana kita sudah selesai mengkaji dan membahas tentang materi metabolisme sel. Jadi, sekian dari saya Gloria Jessica pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.